Saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu definisi klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang-barang yang sama dan memisahkannya dari yang berbeda menurut spesiesnya atau kelasnya. Pengelompokan barang-barang ini tidak lain agar kita mudah dalam berhubungan dengan benda-benda tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pekerjaan mengelompokkan semacam itu yang sering dilakukan. Misalnya, para penjual buah-buahan di pasar menyusun dagangannya dengan beberapa cara, yaitu berdasarkan macam buah-buahan yang dijual, berdasarkan harganya, atau berdasarkan besar kecilnya. Kemudian para ilmuwan membuat klasifikasi ilmu menjadi 3 golongan besar, yaitu ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman, dan ilmu-ilmu humaniora. Kemudian, cara membuat klasifikasi. Ada 2 macam cara membuat klasifikasi, yaitu dengan pembagian dan dengan penggolongan. Secara metodis, ada 2 sistem klasifikasi, yaitu klasifikasi logis dan klasifikasi dikotomis. Klasifikasi logis adalah pembagian atau penggolongan kelompok-kelompok dalam suatu himpunan yang dimulai dari genus ke spesies terdekat. Dengan demikian seterusnya sehingga mencapai infinimae spesies atau spesies tersempit. Kemudian klasifikasi dikotomis, pembagian genus ke dalam 2 spesies yang saling bertentangan. Seperti genus binatang dibagi ke dalam spesies yang saling bertentangan, yaitu reptilia dan bukan reptilia. Selanjutnya, macam-macam klasifikasi. Berdasarkan jumlah kelasnya, terdapat 2 macam klasifikasi, yakni klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Klasifikasi disebut sederhana apabila jumlah subkelasnya hanya 2. Misalnya, kendaraan dapat diklasifikasikan menjadi dua subkelas, yaitu kendaraan bermesin dan kendaraan tidak bermesin. Kelas manusia dapat dibagi menjadi 2, yaitu perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, klasifikasi kompleks ialah jumlah subkelasnya lebih dari 2. Misalnya, alat transportasi dibagi menjadi alat transportasi darat, alat transportasi udara, dan alat transportasi air atau laut. Benda dapat dibagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan dari pembagian. Pembagian atau logical division adalah membagi suatu jenis pada spesies yang dilakukan. Patokannya, satu pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan. Kemudian setiap pembagian harus berlandaskan satu dasar saja. Ketiga, pembagian harus lengkap, yakni menyebutkan keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu genera. Kemudian, satu pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan. Contoh, kita hendak membagi bidang datar, maka kita harus membagi berdasarkan perubahan tertentu dari sifat genrenya, yakni jumlah sisi, jumlah bidang, atau jumlah suatu rusuk. Kemudian kedua, pembagian yang berdasarkan lebih dari satu dasar akan menghasilkan spesies yang ekspansif. Contoh, pembagian yang benar atas manusia berdasarkan warna kulit, maka akan dihasilkan spesies manusia berkulit putih, hitam, kuning, merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang pengertian dan penjelasan dari penggolongan. Penggolongan ialah pekerjaan akal budi kita untuk menganalisis, membagi-bagi, menggolong-golongkan, dan menyusun pengertian barang-barang menurut kesamaan dan perbedaannya. Dalam penggolongan mengatur barang-barang dan dalam kelompok spesial, sehingga pembagian dan penggolongan mempunyai arah yang bertentangan. Pembagian bergerak dari atas ke bawah, yakni dari genera kepada spesies, sedangkan penggolongan bergerak dari bawah ke atas, dari individu-individu menuju kepada spesies. Barang-barang yang mempunyai persamaan tertentu dikelompokkan kepada golongan yang sama, dan barang-barang yang mempunyai ciri berbeda dengan
kelompok pertama digolongkan kepada kelompok yang lain pula. Selanjutnya, barang-barang seperti melati, besi, kenanga, mawar, timah, emas, cempaka, tembaga, dan platina. Melati, kenanga, mawar, cempaka mempunyai persamaan yang sangat menonjol sehingga dikelompokkan dalam kelompok bunga. Besi, timah, emas, tembaga, dan platina tidak bisa dikelompokkan dalam golongan bunga. Tetapi barang itu semua itu mempunyai ciri yang sama sehingga dikelompokkan dalam kelompok tembaga. Ada dua macam penggolongan, yaitu penggolongan alam dan penggolongan buatan. Penggolongan alam adalah penggolongan yang disusun berdasarkan kecerdasan kita, seperti penggolongan bunga yang sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya. Dan penggolongan buatan. Penggolongan buatan adalah penggolongan yang berdasarkan atas satu sifat. Dikatakan buatan karena penggolongan itu dimaksudkan untuk mengabdi tujuan tertentu. Aturan-aturan penggolongan ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan harus lengkap. Yang kedua, penggolongan harus sungguh-sungguh memisahkan. Yang ketiga, penggolongan harus menurut dasar atau garis yang sama. Dan yang terakhir, penggolongan harus cocok untuk tujuan yang hendak dicari. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.